Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Kembali lagi di channel MI Hajah Kamisi. Nah, di semester 2 ini tentu materi-materi baru yang akan diberikan dan juga yang akan dipelajari. Di semester 1 dulu, sebelumnya itu anak ibu belajar tema 1 sampai tema 6. Di tema berikutnya yang akan kita pelajari di semester 2 ini adalah tema 6. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, tema 6 berarti yang digunakan adalah buku Bupena 5C. Tugas-tugas kamu itu nanti juga akan diberikan dari Bupena 5C. 5A untuk tema 1 sampai 3, 5B tema 4 dan 5, 5C tema 6 dan 7. Nanti 5D itu untuk tema 8 dan 9. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan cara-cara memahami teks eksplanasi. Di semester 1 anak ibu belajar tentang teks non-fiksi. Di semester 2 kita ketemu lagi namanya teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di sekitar, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Jadi, pengertiannya kurang lebih sama dengan teks non-fiksi. Karena teks eksplanasi ini juga disajikan berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi, tidak dikarang-karang atau dibuat-buat. Teks eksplanasi ini dia memiliki struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, untuk dapat memahami teks eksplanasi, anak ibu bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, menentukan kata kunci. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks itu sendiri. Yang pertama itu adalah menentukan kata kunci. Kata kunci di sini berbeda dengan kata kunci iklan. Kalau kata kunci eksplanasi, yang pertama caranya adalah menemukan kata-kata yang penting. Jadi, dalam teks eksplanasi akan ada kata-kata yang penting yang bisa kamu temukan, di mana artiannya nanti kamu bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, yang termasuk dengan kata kunci adalah katanya itu sering muncul pada teks. Mungkin bisa jadi berulang-ulang hingga sampai 4 kali atau 5 kali muncul. Itu yang dinamakan juga kata kunci. Berarti maksudnya kata itu merupakan kata yang penting, sama tadi. Nah, yang berikutnya, umumnya kata kunci terdapat pada judul dan teks. Jadi ketika sebuah teks eksplanasi memiliki judul, kemungkinan besar maka kata kuncinya adalah judul itu sendiri. Tetapi ketika sebuah teks eksplanasi tidak ada judul, hanya berupa teks, maka kamu harus mencari sendiri kata-kata kuncinya. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, setiap teks eksplanasi tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang merupakan inti dari cerita teks eksplanasi itu atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, untuk menjawabnya, tentu kita menemukan kata tanyanya. Penggunaan kata tanya yaitu berupa apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana itu perlu kita pahami. Ketika ada sebuah kata tanya atau sebuah pertanyaan yang menggunakan kata tanya tersebut, maka kita bisa menyimpulkan hal-hal penting dari pertanyaan-pertanyaan teks eksplanasi tersebut. Berikutnya akan Ibu berikan sebuah contoh. Perhatikan teks eksplanasi yang Ibu bacakan. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika kamu sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda, ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Hal ini
Karena kita hanya mampu merasakan hawa panas dari tubuh kita, tetapi tidak mampu menentukan suhu akurat dari tubuh kita. Terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menggunakan termometer Celcius. Nah, jadi termometer Celcius ini yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita seperti yang ada di gambar, atau karena sekarang pandemi, kita juga melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Nah, dari sini kita bisa temukan kata-kata kuncinya. Karena tidak ada judul, tentu berdasarkan teks kita temukan kata kunci. Kata apa yang paling sering muncul? Yang paling sering muncul adalah kata suhu. Nah, kita hitung ada berapa kali muncul. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali kata suhu. Berarti di teks ini dia menekankan bahwa kata kuncinya itu adalah suhu. Kemudian ada termometer. Termometer ini juga termasuk kata kunci karena dia merupakan kata penting. Kemudian ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini juga termasuk kata kunci. Kenapa? Ini merupakan kata-kata yang penting, yang untuk mencarinya kita memerlukan Kamus Bahasa Indonesia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari teks eksplanasi adalah suhu, termometer, Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini intinya adalah kurang lebih cerita yang terdiri dari 2 paragraf ini berkaitan dengan suhu, dengan termometer, serta standar-standar termometer. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan. Nah, kita bisa buat pertanyaan, kita bisa juga menjawab pertanyaan. Berikutnya dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan yang bisa kita temukan dari teks eksplanasi yang sebelumnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan suhu? Tadi kan ada kata kuncinya suhu, berarti kita bisa jadikan pertanyaan. Yang kedua, mengapa telapak tangan tidak bisa mengukur suhu tubuh? Di situ di teks eksplanasi juga dijelaskan kenapa telapak tangan tidak bisa mengukur suhu tubuh. Yang ketiga, apa alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh? Di sini ada kata kunci termometer. Berarti dari situ kita sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah satuan ukuran pada termometer? Di situ tadi ada dijelaskan macam-macam standar termometer, termasuk juga ke dalam sebuah kata kunci. Nah, dari sini kita bisa membuat pertanyaan ataupun kita bisa menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, kemudian setelah menemukan kata kunci atau membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan, kita bisa membuat ringkasan dan kesimpulannya. Untuk ringkasan, Ibu sudah jelaskan pengertiannya. Itu sama saja dengan teks non-fiksi. Langkah-langkahnya juga sama saja dengan teks non-fiksi. Seperti membaca teks dengan seksama, mencatat gagasan utama, kemudian gagasan utamanya kita ubah menjadi kalimat efektif dengan bahasa sendiri, baru dirangkai kata-kata menjadi sebuah paragraf. Kemudian menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi teks non-fiksi dan juga teks eksplanasi itu sama saja dalam membuat ringkasan ataupun kesimpulan. Intinya, pahami cerita tersebut, cari kata-kata kuncinya, ubahlah kata kunci itu menjadi bahasa kamu sendiri dengan bahasa tambahan bahasa baku. Dari cerita yang 2 paragraf tadi, itu ceritanya ada di halaman 7 ya anak ibu ya. Jadi kamu bisa lihat halaman 7 cerita yang ibu berikan tadi. Kita bisa dapatkan ringkasannya adalah karena kata kuncinya berkaitan dengan suhu, termometer dan juga standar termometer seperti Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, maka ringkasannya adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda.
Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran termometer yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini dari ringkasan semua kata kunci masuk. Yang pertama suhu, yang kedua termometer, dan juga standar ukuran termometer. Kemudian kesimpulannya, kalau kesimpulan gunakan kata awalnya adalah jadi. Nah, jadi kamu beri tanda koma itu sebagai penanda sebuah kesimpulan. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer terdiri dari beberapa macam, tetapi termometer yang kita gunakan untuk mengukur suhu adalah Celcius. Nah, di sini kita juga bisa menarik kesimpulan dari cerita yang terdiri dari 2 paragraf. Intinya, teks eksplanasi dan teks non-fiksi itu kurang lebih sama. Hanya saja kamu harus paham letak kata kunci dan juga dari sebuah pertanyaan. Intinya, pahami kata kunci yang kata-kata menurut kamu penting dan juga kata yang sering muncul. Itu yang bisa kamu jadikan sebagai kata kunci. Dari situ kamu bisa buat sebuah ringkasan dan juga kesimpulan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu paham materi yang Ibu sampaikan untuk video pertama kita di tahun 2021 dan juga di semester baru ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Selamat belajar kembali di rumah. Semoga anak Ibu tetap semangat belajarnya walaupun kita hanya bisa melakukan video pembelajaran tanpa tatap muka. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik